Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV-ku yang berbahagia di mana saja Anda berada, yang insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Allah berikan karunia-Nya kepada kita bisa berjumpa dengan tahun baru Islam 1442, di mana di tahun ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak hikmah yang bermakna untuk kita renungi, untuk kita resapi dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Di antara kisah itu adalah kisah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa lahir di tengah kerajaan penguasa yang zalim, yaitu Raja Fir'aun. Ketika Nabi Musa menerima wahyu untuk mengajak Fir'aun berada di jalan Allah, menyembah kepada Allah dan tidak mengaku menjadi Tuhan, justru Fir'aun dan bala tentaranya menolak dengan mentah-mentah. Hingga pada akhirnya Nabi Musa bersama dengan kaumnya selalu diancam dan dipojokkan, bahkan diperangi serta mau dibunuh. Hingga pada akhirnya mereka bersama dengan kaumnya Nabi Musa yang berjumlah kira-kira 600.000 orang lari di pinggir lautan. Pada akhirnya sampai turunlah ayat Al-Quran, fa'awhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkanlah tongkatmu wahai Musa mengarah ke lautan. Fangfalaqa, maka kemudian lautan itu menjadi terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim, setiap belahan itu bagaikan gunung yang sangat besar. Begitu tongkat Nabi Musa dipukulkan dan mengarah ke lautan, maka lautan itu menjadi terbelah menjadi 12 belahan. Setiap belahan bagaikan gunung yang sangat besar. Subhanallah, Allah turunkan mukjizatnya kepada nabinya Musa alaihissalam. Lautan yang kalau kita lihat dengan kasat mata, tidak ada satupun manusia yang mampu membelahnya. Tidak ada satupun manusia yang mampu dengan kekuatannya membelah sampai terlihat dasar lautannya, sampai terlihat tanah yang paling dasar hingga bisa dilewati oleh manusia. Maka Nabi Musa menunjukkan kekuasaan Allah kepada musuh-musuhnya, hingga pada akhirnya mereka mampu melewati lautan itu. Dan seluruh daripada kaum Nabi Musa beserta dengan Nabi Musa selamat hingga di seberang lautan. Sementara Fir'aun dengan bala tentaranya menyusul di belakang, dan akhirnya Allah tenggelamkan mereka semuanya di lautan tersebut. Diabadikan kisah ini dalam Al-Quran, wajawazna bi bani Israil al-bahra, kami melewati bersama dengan orang-orang Bani Israel melewati lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa, kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya menyusul di belakang. Hatta idza adrakahul gharaqu qal, hingga ketika mereka sudah mengalami dekat dengan kematian karena tenggelam, qala, Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman kepada zat yang menjadi keyakinan orang-orang Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Namun Fir'aun sudah terlambat, di mana pintu taubat sudah ditutup karena dia sudah dekat dengan kematian. Dia sudah tenggelam dan hampir hilang ajalnya. Maka saat itu tidak ada waktu lagi untuk bertaubat. Dia telah bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah sebelumnya, dan dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.
Maka ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya, di mana kita sebagai hamba ini diperintahkan untuk segera bertaubat dari segala macam keburukan kita, dari segala macam sikap durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertaubat. Kenapa? Karena kesempatan taubat belum tentu akan datang kepada kita. Kesempatan bertaubat tidak mesti kemudian datang kepada kita. Siapa yang bisa menjamin kita diberi kesempatan untuk bisa bertaubat? Bagaimana Fir'aun sampai terlambat dari bertaubat karena sebab dia menyepelekan dari janji Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah. Giliran dia sudah dekat dengan ajalnya baru mengatakan aku beriman. Maka saudaraku yang berbahagia, pelajaran bagi kita sebagai hamba yang beriman bahwa tidak ada jaminan orang yang beriman kemudian pasti meninggal dalam keadaan iman. Orang yang beriman mesti harus selalu berharap kepada Allah bahwa Allah berikan kepada kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan bahwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting bahwa kita diperintahkan untuk menyegerakan bertaubat. Manusia memang menjadi tempatnya salah dan lupa. Siapa manusia yang tidak pernah lupa dan tidak pernah salah? Tapi Allah berikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selama orang mau berubah, selama orang mau berusaha mendekatkan diri kepadanya, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, maka Allah akan buka pintu rahmatnya sebesar-besarnya. Allah tidak peduli dengan hamba yang berlumuran dosa. Selama dia mau bertaubat kepada Allah, selama dia mau menyesali perbuatannya, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Selama kesempatan itu masih ada, selama orang itu belum dekat dengan ajalnya, sebelum ajalnya itu berada di tenggorokannya, maka manusia masih punya kesempatan untuk bertaubat, menyesali perbuatannya sebelum mereka harus dihadapkan oleh ajalnya sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Saudaraku yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Musa ini tidak lain adalah satu, perjuangan. Yang kedua adalah kesempatan untuk bertaubat. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak punya dosa. Setiap dia melakukan dosa, dia segera bertaubat. Setiap melakukan dosa, dia segera bertaubat. Namun yang harus kita fahami adalah taubat itu 3 rukunnya, yakni menyesali perbuatannya. Yang kedua, meninggalkan perbuatannya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. 3 inti daripada rukun daripada taubat yang harus kita mengerti. Bahwa taubat adalah harus menyesal betul. Kenapa aku harus terjerumus dalam perbuatan dosa? Kenapa harus aku terjerumus dalam perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aku harus terjerumus? Kenapa harus aku melakukan? Menyesal betul perbuatan tersebut. Lalu kemudian meninggalkan. Belum dikatakan orang itu bertaubat selama dia belum meninggalkan perbuatan maksiat. Belum dikatakan bertaubat selama orang itu belum meninggalkan perbuatan keburukannya. Dan yang ketiga, orang itu mesti bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya. Harus ada tekad dalam hati untuk tidak mengulangi. Dan belum bisa dikatakan bertaubat kalau orang itu masih ada tekad untuk mengulangi lagi. Yang harus dikerjakan adalah tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Walaupun toh seandainya sudah bertekad dengan tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun suatu ketika nanti ternyata terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka itu mesti harus bertaubat lagi. Mesti harus bertaubat lagi. Dan Allah akan selalu membuka pintu rahmatnya bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah, yang mau menyesali perbuatannya dan berusaha bangkit lagi dari jurang dosa dan ingin selalu segera bertaubat dan memperbaiki dirinya. Maka kesempatan bagi kita di bulan Muharram ini mengambil pelajaran hijrah Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Hijrah dari jahiliyah menuju Islamiyah.
hijrah dari jurang dosa menuju perbuatan yang penuh dengan pahala, hijrah dari yang kurang sempurna dalam menjalankan syariat Islam menuju kesempatan yang penuh dengan ajaran syariat Islam. Maka kesempatan bagi kita semuanya untuk selalu memperbaiki diri di bulan Muharram ini tidak lain hijrah dari yang asalnya jahiliyah menuju Islamiyah, dari yang asalnya banyak kesalahan, banyak keteledoran, maka kita bisa memperbaikinya di tahun baru ini dan di tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.